Halo. Halo, dengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Ya. Jadi gini, apa namanya? Bank itu ya seperti ini, teman-teman, ternyata ya. Jadi dia cari uang kepada kita semua supaya kita nyimpen gitu ya. Itu bagi dia kan utang, ya kan? Bagi dia kan utang. Nah, nanti dia menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan kredit-kredit yang membutuhkan. Bagi dia adalah kekayaan dan paling besar, ya. Dan ini paling besar, ya. Ini juga ternyata utang paling besar. Nah, oke. Jadi tahu sekarang bank itu kegiatannya ngapain kira-kira kalau dari sini secara garis besar? Secara garis besar, Laga Pramudia, Mas Laga. Kenapa? Gimana Bapak? Iya, kalau kamu lihat dari gambar ini, kira-kira aktivitas bank itu sebenarnya ngapain sih? Bagaskara Rahardi. Iya Pak. Bagas. Iya Pak. Iya, kamu kalau lihat dari gambar ini, apa sih yang bisa kamu simpulkan? Jadi pendapatan bank Gimana Mas Bagas? Ini mau Mas suaranya hilang. Mbak Ratna Mei. Iya, Bapak. Ya, apa yang bisa kamu simpulkan dari gambar yang ada di layar ini? Iya. Ini Bapaknya kan nulis simpanan hutang bank atau bisa kalau di lembar penugasan saya itu kan saya pakai Bank BRI, itu total simpanan nasabah. Jadi kayak bank itu hutangnya pada simpanan dari nasabah itu, Pak. Halo? Halo, Bapak, mohon maaf. Apakah suara saya tadi terdengar ya? Gimana tadi? Iya, kalau berdasarkan gambar yang dituliskan oleh Bapak itu kan tadi
simpanan hutang bank Sampai ya, hilang Pak. gambar, Mbak. Heeh. Nah, itu kalau di lembar penugasan saya kan saya pakai Bank BRI. Itu ada total simpanan nasabah. Nah, kalau sepaman saya itu berarti bank itu hutang pada simpanan nasabah gitu, Pak. Terus? Iya, sepaman saya seperti itu, Pak. Kurang lebihnya. Oke. Ampian? Iya, Pak. Dari gambar iki apa sing Mbok bisa Mbok simpulkan? Masih belum dapat, Pak, saya, Pak. Masih bingung. Lho, ndi suaramu, Yan? Halo, halo. Mm. Gimana, Bian? Atau siapa yang mau jawab wis tak kasih nilai plus? Halo? Yang lain. Barangkali ada yang bisa mengisi. Halo, selain Abian, siapa yang bisa? Halo, Mas Irsyad, Mas Laga, ayo coba. Vanessa, Dwi Wahyuni. Saya masih belum ada gambaran, Bapak. Masih bingung juga. Iya, dari gambar ini. Coba dilihat, ini kan angkanya paling besar ya. Jadi angka yang di bagian utang adalah simpanan yang paling besar. Sementara angka yang di bagian kredit yang paling besar, yang bagian aset yang paling besar adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga. Jadi kalau dilihat dari bagian ini, dari gambar ini itu bahwa bank itu bekerja atau beroperasi itu menyalurkan dari orang-orang yang memiliki kelebihan dana berupa simpanan dan menyalurkannya kepada orang-orang yang membutuhkan dana, yaitu orang-orang yang mau utang gitu loh. Ya, jadi besar kecilnya bank itu sangat ditentukan oleh besar kecilnya simpanan. Maka kalau bank itu pakai ada yang bilang saya nggak butuh kalau kalian nyimpan di sini gitu ya, nggak sepenuhnya benar bahwa mereka itu hanya menyalurkan ini saja loh. Mereka hanya sebagai penyalur ya kan, penyalur. Ya, mereka hanya penyalur. Nah, kalau misalnya kalian tuh sebagai pemberi, kalian nabung, ya, nabung,
Itu kalian ada di bagian sini. Kalian memberikan hutang kepada bank, ya. Nah, nanti ada pihak-pihak misalnya UMKM, perusahaan, ini pinjem uangnya bank. Padahal bank itu enggak punya uang, ya uangnya ya dari kalian inilah sebenarnya. Disalurkan, gitu loh, penyalur. Paham ya dari sini ya? Halo? Paham enggak? Atau dengar enggak suara saya? Dengar Bapak, bisa dipahami. Iya, Bapak. Ya, jadi pertama itu pasti bank harus cari dulu simpanan yang banyak. Ayo nyimpen, ayo ikutilah tabungan ini, ayo deposito ke kami gini ya semua. Nah, ketika uang sudah kumpul, mereka menugaskan divisi lain untuk mencari nasabah-nasabah yang sifatnya dia mau hutang. Biasanya suruh ke UMKM, suruh ke perusahaan. Ya apa caranya utang di bank. Nah, kalau kamu nabung di bank dapat apa? Deposito di bank dapat apa? Dapat bunga, Pak. Ya, berarti di sini adalah bunga. Nah, kalau orang yang utang kena apa? Kena bunga juga, Ken- Pak. Kena bunga juga. Nah, maka di sini inilah permainannya dia ya. Permainannya bank ya di sini ini ya. Antara bunga yang dia berikan kepada yang nyimpen, ya kan? Misalnya, oh kalau deposito bunganya 6% setahun. Oh kalau utang bunganya 12% setahun. Nah ini, selisih berapa? Selisih berapa? 6% Bapak. 6%, Pak. Oke, 6% ini disebut apa nanti? Bagi bank nanti akan mendapatkan bunga. Tapi ini juga ada biaya bunga atau beban bunga. Ya, ini pendapatan. Ya, kamu udah dari sini. Sekarang saya mau coba buktikan dulu. Salah. Saya mau buktikan dulu ya. Ada nggak sih yang namanya pendapatan bunga? Di bagian pendapatan dicek dulu. Nah, ini ada ya. Pendapatan bunga. Pendapatan bunga ada, ya kan? Kemudian biaya bunga, Pak, ada tak, Pak? Beban bunga. Coba aja pendapatan, laba, empat. Oh, ini tidak dirinci ya. Beban bunganya tidak dirinci, tapi dimasukkan mungkin di beban operasional ini. Ya, di sini. Mungkin dimasukkan situ. Soalnya beban bunga juga termasuk yang besar. Bagi bank ini termasuk besar. Nah, jadi pendapatan bunga ini ada di atas sendiri. Ya, pendapatan bunga. Kemudian dikurangi dengan beban bunganya. Beban bunga itu biasanya juga angkanya besar. Nah, kalau dari sini yang besar adalah beban operasional ya. Berarti dikaburkan di sini ya beban bunganya. Jadi masuk di aktivitas itu gitu ya. Di beban operasional lainnya minus 49 juta ini. Nah, oke, jadi seperti itu. Bank itu seperti itu. Ya, banknya seperti itu. Jadi menyalurkan simpanan untuk kredit yang diberikan ya. Tadi udah kalian cek sendiri.
menyalurkan simpanan untuk kredit yang diberikan. Di rasionya. Jadi bank itu aktivitasnya seperti itu. Nah, kemudian di bagian likuiditas itu ya ada yang sama seperti kemarin, yaitu cash ratio salah satunya. Current ratio juga bisa, Pak, ya bisa. Ya, current ratio juga bisa, cash ratio bisa. Ya, tapi ada rasio yang dimiliki oleh bank. Ini kalau cash ratio juga rumusnya sama ya sebenarnya ini kas juga gitu ya. Alat liquid ini maksudnya kas. Nah, ini loh, kas dan giro ya. Ini juga kas dibagi pinjaman atau ini liabilitas. Jangka pendek. Rasio sama gitu ya. Jadi nanti kalian hitung setelah ini ya. Kalian hitung. Kemudian ini saya skip karena cash ratio ya sama seperti perusahaannya. Kan saya yang perlu kita bahas di pertemuan ini adalah rasio-rasio yang berbeda. Ya, ya contohnya ini loan to deposit ratio. Ya, loan to deposit ratio ini seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan nasabah dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Kredit yang diberikan ini kan akun paling besar dia, akun paling besar kredit yang diberikan. Kemudian dibagi sama dana yang diterima oleh bank. Dana yang diterima oleh bank ini ya tadi ya, ada tabungan, ada deposito, ya. Yang ini tadi rupanya atau kita juga kenal simpanan tadi, ya simpanan. Sementara kalau yang ini adalah kayak tadi ya kredit yang diberikan. Jadi ini adalah dua angka paling besar. Ini ada di aset, ini ada di likuiditas. Sorry, likuiditas, liabilitas. Ada di liabilitas, ya. Berarti gimana caranya coba nanti dicek. Paling besar adalah kredit yang diberikan. Mana kredit yang, nah ini ya, angka paling besar di sini 957. 957 juta. Kalau saya masuk, halo.
Halo, halo. Suara saya masuk kah? Putus-putus, Bapak. Iya, Pak, putus-putus. Halo, cek, cek, cek. Putus-putus ya. Ya wes saya coba apa namanya videoku tak matikan ya gantian. Masa apa kalian videonya dimatikan saya tak matikan bukan apa-apa karena memang G2 ini apa namanya wifi-nya lagi down kayaknya hari ini ya. Oke, jadi kesalahan ada pada teknis. Oke, tadi masih ingat rasio apa yang kita bahas? Halo, kelihatan ini? Kelihatan, Pak. LDR, silakan dihitung jumlah kredit yang diberikan dibagi simpanan nasabah. Ini dua akun yang paling besar angkanya, ya. Ini dua akun yang angkanya paling besar. LDR, loan to deposit ratio, ini untuk mengukur seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali dana yang diberikan oleh nasabah. Ya, jadi kalau nasabah narik ini misalnya sewaktu-waktu simpanan, ini kan simpanan ya. Ditarik itu ada duitnya. Dibayar pakai kredit yang diberikan. Nah, ya, ini dua akun paling besar di laporan eh, neraca. Nah, ini kalau di ini ya warna hijau itu nih kredit yang diberikan. Kelihatan enggak? Halo, apakah kelihatan? Kelihatan Bapak. 957 ya. Dibagi simpanan. Simpanan. Nah, ini ya simpanan nasabah ya. Satu, satu, 15. Nah, berapa ini? Coba hitung. 957 per 115. 1115. Berapa? 0,86 Bapak. Kali 186%. Ya, sekitar 86%. Artinya apa berarti? Artinya apa? Artinya apa berarti? 86% ini. Alvia Putri, Iya Bapak. apa artinya Mbak 86%? Itu kan simpanan sama kredit.
bank itu kan kerjanya ya Cak, ngumpulin orang yang nyimpen langsung disalurkan sebagai kredit. Nah, LDR itu mengukur kalau misalnya nasabah itu narik dana simpanannya, misalnya Pak Kausar nyimpen 100 juta terus ambil gitu. Kira-kira uangnya ada enggak sih gitu. Nah, itu dilihat dari LDR ini. Lah kalau 86% berarti artinya ini gimana itu, Mbak? Apa artinya? Abian, suara saya kedengaran kan ya? Terdengar Bapak. Iya. Kalau Apa? semisal kalau semisal sepengetahuan saya, sepemahaman saya itu total kalau semisal ada yang minjem uang itu uangnya langsung ada Bapak. Iya, ada yang minjem uang. Siapa yang minjem uang? Kok ada orang yang mau utang ke bank dah? Maksudnya gitu. Kalau ada orang yang mau utang ke bank, banknya sih duit-duit kok gitu. Gitu deh, Mbak. Iya Bapak. Coba pendapat yang lain. Rizky Hidayatullah. Oke. Halo Rizky. Nur Fatan. Iya, Pak. Ya, gimana menurutmu dari hasil ini? Ini kan LDR lah. LDR itu seberapa jauh kemampuan bank membayar kembali penarikan dana ya dari perhitungan kredit yang diberikan dibagi simpanan. Hasilnya Bank Mandiri 86%. Kira-kira gimana itu artinya? Salma Nabila, Iya, Bapak. coba jawab gimana ya? Menurutmu kalau ini kan perspektifnya adalah kemampuan bank membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah mengandalkan kredit yang diberikan. Gimana Mbak Nabila? Nyalain mikmu kalau saya tanya, mikmu on mic terus saja. Gak usah dimatikan lagi ya. Kalau saya sebut namanya, mic-nya dinyalain terus. Gak usah dimatikan lagi. Mana? Salman Nabila mana? Iya, Bapak. Hmm. Oke, saya coba satu lagi, Muhammad Farhan Akbar. Halo Mas Farhan. Iya, Pak. Ya,
Menurutmu gimana? Kan saya tadi ngomong Mas Farhan ya, yang saya panggil mic-nya di open, nggak usah ditutup Iya, lagi. Pak. Paham ya? Mosok wis mahasiswa diajari ngono gak paham-paham. Coba jawab Mas Farhan. Ada pandangan enggak? Jawab. Likuiditasnya yang tinggi, Pak. Likuiditas banknya yang tinggi. Likuiditasnya tinggi dari mana maksudnya? Satu lagi, saya pengen nyoba satu lagi. Boleh dimatikan mic-nya. Ya. Sifaul Aini Zahro. Ada? Ada, Sifaul Bapak. Aini Zahro. Ada, Pak. Ayo. Menurutmu gimana, Mbak? Tuh, nggak usah dimatikan mic-nya. Oh iya, Pak. Dengar nggak kamu tadi saya bilang? Iya, Pak. Yang saya panggil mic-nya nggak usah dimatikan. Ya. Oke, sekarang ngomong, coba. Dari definisi, dari cara ngitung. Kalau sepahaman saya itu apabila rasio LDR-nya tinggi berarti penyaluran dana dalam bentuk kreditnya itu optimal. Namun untuk kemampuan likuiditas di banknya sendiri itu kurang baik, Bapak. Mic-mu. Iya, jadi gitu ya. Jadi ini loan to deposit ratio itu kan menyatakan atau mengukur seberapa jauh sih kemampuan bank ini membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah dengan menggunakan kredit yang diberikan. Jadi kan di bank, ya ini bank, ya kan, itu misalnya ada dana masuk 1115, dananya masuk ke sini, dikeluarkan sama bank sebesar 957, dikeluarkan, dikreditkan. Berarti posisi 957 ini ada di mana? Ada di bank atau di luar bank? Abian? Ada di luar bank, Mbak. Di luar bank. Ya, ada di luar bank. Bank tidak pegang uang itu. Benar nggak kira-kira? Kalau peran kita dalam memegang uang itu tergantung, Mbak, karena nggak semua orang bisa mengelola uang dengan baik. Bukan, banknya kalau sudah ngasihkan utang, itu uangnya ada di mana? Ada di banknya atau udah di orang itu? Yang Sudah utang itu tadi. sudah di yang utang, Mbak, di orangnya. Ah, iya, berarti kan bank udah nggak pegang uang itu kan, benar ya? Iya, Bank kan sudah nggak megang uang itu, uangnya sudah didistribusikan. Paham ya? Sementara ada dana masuk dari nasabah, dari simpanan, tabungan, deposito, itu sebesar 1 miliar, 1,1 miliar. Diserahkan ke orang 957 miliar. Nah, LDR ini mengukur kalau sewaktu-waktu orang yang nyimpan dinarik semua. Ya, 1 miliar tak tarik semua itu. Kira-kira bank bisa nggak nyariin uang 1,1 miliar itu? Hanya dengan kredit yang diberikan.
Bisa, Pak, harusnya, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Berapa persennya? 86%-nya saja. Paham ya? Hanya Iya, 86%-nya saja yang bisa dipenuhi. Maka sisa berapa? Sisa berapa persen dari 100% itu? ada sisa 14%, Pak. Nah, 14% itu ambil dari sumber-sumber yang lain. Yo, simpelnya beginilah. Simpelnya begini. Tak gampang nemen ben kalian ku nyambung meskipun kalian nggak tahu sinau manajemen keuangan ya nggak tahu mbak Wojo. Jadi minat kalian ke materi sangat kurang menurut saya ya. Perlu saya sampaikan ya kesadaran kalian juga masih kurang gitu. Jadi saya sedikit bukan sedikit mungkin lumayan kecewa dengan itu tapi nggak apa-apa. Jadi gini loh. Saya utang dek Abian ya, saya utang. Abian ngasih uang saya 1 juta. Abian ngasih uang saya 1 juta. Pak Kosar tak pinjemi 1 juta Pak. Iya, saya ya tak pinjam dulu ya Abian. Nah, terus habis itu saya ngutangi lagi ke Rizky 900.000 dipinjam sama Rizky. Berarti saya cuma pegang 100 nih, ya kan? Uangnya Abian 1 juta, saya sudah pegang. Rizky ternyata pinjam saya Pak Kosar saya pinjam piro Ki? 900.000 Pak. Tak silih 900.000. Saya hanya pegang 100. Nah, sewaktu-waktu namanya juga jangka pendek liquid kan ini, ya kan? Nasabah itu narik uang 1 juta. Misalnya Abian butuh, Pak Kausar aku butuh 1 juta, aku mana? Cek, aku tak narik ke Rizky dulu. Nah saya narik ke Rizky, berarti rasionya adalah 90%. 10%-nya saya harus nyari kemana 100 ini dan yang lain-lainnya. Ini entah berupa kas atau yang lain-lain. Tapi hanya dari Rizky, berarti Rizky ini memegang 90% uangnya Abian. Benar nggak kira-kira? Rizky memegang 90% uangnya Abian. Benar nggak? Iya, Pak, benar, Pak. Nah, likuiditasnya akan diatur di sini. Jadi kalau uangnya terlalu banyak diberikan, uang itu terlalu banyak diberikan kepada pihak lain, kita susah nagihnya. Iya kalau pas Abian nagih 1 juta, terus saya nagih ke Rizky, saya telepon Rizky, Ki, bayaran. Apa Pak? Ya 100 bayaran. Saya ditagih ke Abian 1 juta. Wah saya nggak ada uang Pak, masih kepake ini lah. Ya apa saya bayar Abian gitu loh. Paham nggak Abian? Iya, paham, Pak. Ya, jadi muncul pertanyaan di situ gitu loh. Orang nabung itu 1,1 disalurkan 957. Nah, 957 ini 86% ini terlalu besar apa enggak gitu loh. Kalau semua uang dikeluarkan dari bank, dari yang dari simpanan, kan berarti bank nggak pegang uang sama sekali, benar nggak? Pak Kausar dulu cuma pegang 100. Benar ya? Dan saya ditanya Abian, Pak Kausar nunggu piro Pak? Aku menggo 100 ya. Sing 100 digawa kabeh karo Rizky. Bener nggak Abian? Iya, Pak, benar, Pak. Nah kayak gitu loh. Jadi ini tuh ngukur kayak gitu, menurut saya. Masuk dari sisi neraca, dari sisi fungsi. Tadi di awal saya jelaskan perlahan-lahan. Apa sih fungsi bank? Oke, bank itu guru penyalur. Dari uang masuk, dirupakan di kredit-kredit yang diberikan, gitu loh. Dan ini adalah 2 akun yang paling besar. Ketika dihitung LDR, ini loan to deposit ratio, bagaimana sih ketika jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan simpanan nasabah. Jadi nasabah udah masuk 1,1, tak salurno 957. Saya hanya pegang 14%, 86% di orang lain. Resiko enggak itu kira-kira? Beresiko, Pak. Nah, tapi kenapa kok dilakukan? Karena sebelum pinjam kan biasanya ada kontrak, Pak. Jadi makanya Maksud berani. apa yang membuat bank itu kok berani-beraninya sebesar ini
mengeluarkan dari dirinya gitu. Apa? Karena itu, Pak, kan mengembalikannya ada bunga dan pinjam uang Nah, sebanyak itu kan bunganya juga banyak, Pak. nah betul, Fian. Itu kerangka berpikir yang saya maksud gitu loh. Jadi Pak Kausar ngajar itu logis kok. Itu ono logikane. Jadi kenapa sih kok seberani itu? Soalnya sebenarnya saya ngutangi Rizky sangat sangat terus dari uangnya Abian. Itu bisa jadi saya ngomong Rizky ini, Ki, beliin 1,5 juta ya, Ki. Gitu loh. Jadi nanti kalau Abian minta ke saya, tak bayar 1,1 juta. Ya, misalnya Abian minta 1,1 juta. Aku ngomong ke Rizky, Ki, 100 nanti bayaran 1,3 juta, Ki. Saya bilang ke Rizky gitu. Jadi begitu Abian nagih, ya saya tinggal nagih Rizky, saya masih punya margin 200, benar ya? Kenapa seberani itu? Pertanyaannya. Jadi Pak Kausar ngajari ya kayak ngitung ya ngitung, tapi sedikit memikir logikanya lah. Kenapa sih seberani itu bank itu sampai 86% itu dikeluarkan lagi gitu? Ya karena dia sangat berhasrat, ya, sangat berkeinginan untuk mendapatkan yang namanya pendapatan bunga ya. Yang kemarin sudah kita bahas bahwa di bank itu paling besar adalah pendapatan bunga ya. Makanya kalau pakai bilang, oh bank itu nggak hasil bunga, nggak bisa. Kamu mau sama Pak Kausar logika dari manapun saya jelaskan buktinya. Gimana kok bisa bank itu nggak dari bunga, itu pertanyaan besar, big question bagi Pak Kausar. Oh, dari bunga lah, jelas kok ini. Dia tuh cuma nyalurin uang 1 juta orang 1,1 M dirupakan 957 juta ini juga dari apa namanya dari bunganya yang dimainin kan gitu ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada saya next ya. Ini baru satu rasio nih. Supaya kalian tuh paham maksudnya Pak Kausar itu, kalian harus paham dulu kerangkanya. Jadi lek gur ngitung ini sih gampang, ngitung rumus ono Pak Kari ngitung ono, tapi apa sih maksudnya kerangkaan ini bahwa ya bank itu kerjanya kayak begitu. Gitu loh. Ya, jadi menyalurkan definisinya seperti itu. Supaya kalian tuh tidak cuman belajar definisinya, tapi prakteknya juga oh iya ternyata gitu ya. Nah, terus ada lagi LAR. LAR ini membandingkan antara loan, loan, jumlah kredit yang diberikan dibagi dengan total aset. Ini LAR. Nah, gampang. Kalau LAR ini ngitungnya gampang. Angka yang paling besar ini dibagi total aset. 957 dibagi 1.725. Berapa kira-kira? Karisa mana? Iya, Bapak. Karisa. Oke. Mbak Karisa, berapa coba dihitung? 957, 1725. Satu 1,134, Bapak. Hah? 957 dibagi 1.725 dikali 100. 113,4 Serius? Bapak. Satu enggak 50% dah. 55% 55%. ini. 55, Pak. Oke, 55% ini separuhnya doang ini ya. Saya hitung kasar aja udah kelihatan di separuhnya. Apa artinya berarti? Sekarang dari akun per akun dulu bisa jelasin oh iya iki maknanya apa sih total aset atau artinya apa? Oke, saya mau tanya Marcel, Sel, Iya, Pak. G. apa artinya Sel? Ini sama yang Kredit kayak yang tadi, Pak. diberikan.
Iya, tinggal banding-bandingin doang kan gitu. Tapi apa maknanya? Maksudnya dari ini loh, kredit yang diberikan sama total aset. Total aset kan kekayaan, kredit yang diberikan itu uang yang diberikan kepada pihak yang utang. Ada di luar perusahaan, ada di luar bank. Berarti apa artinya? Berarti komposisi kredit yang diberikan itu dominasinya atau komposisinya adalah 55%. Ya, 55%. Jadi bank itu masih beroperasi kekayaan yang di luar. Jadi kan ada kekayaan yang di tangan, ada yang di luar tangan, gitu ya. Yang di tangan ini berarti ada 45, yang di luar ini ada 55 gitu loh. Ya, LAR ini kalau kita lihat dengan deposit loan loan to loan to aset rasio berapa sih? Ya, ini ada bank. Berapa yang keluar, berapa yang masih di dalam. Ternyata ini ada 55%, ada 45 yang masih dikelola di dalam ini. Diinvestasikan berupa gedung, berupa. Jadi kalau kalian tanya loh Pak, bank itu kan rukonya banyak Pak ya. Setiap bank itu punya ruko. Setiap bank punya kantor, punya tower dan segala macam kayak BRI Tower dan sebagainya. Itu kecil sekali ternyata. Coba dicek di sini, ini ada aset tetap ini. Aset tetap. Aset tetapnya itu 49 per 1 atau misalnya dibagi ini lah 957 coba hitungan 49 per 957 berapa? 5,1 49 enggak? dikali 100% berarti 5,1% ya. Bayangin. Berarti kalau kamu lihat gedungnya Mandiri, oh rukonya banyak, ATM di mana-mana, itu hanya 5,1% dibanding uang yang diberikan ke masyarakat. Uang yang diutangkan itu, bayangin. Padahal ya Pak, padahal ya nyatanya itu nggak terlalu berarti bagi mereka gitu. Bank itu bukan itu. Yang kalian lihat mewah itu, wah Bank Mandiri itu punya Pak Mandiri Tower, wah punya fasilitas aset-aset tetapnya itu Pak, punya mobil banyak Pak. Bank Mandiri itu punya mobil operasional banyak Pak. Itu hanya 5,1% dari uang yang diutangkan kepada masyarakat. Bayangin. Dan 957 ini adalah 86% uangnya masyarakat. Ya, tadi udah kita hitung LDR-nya tadi ya. LDR-nya 86. Dan kalau kalian ngitung loh, berarti mobilnya apanya ya itu hanya 5,1% dari loan-nya total kredit yang diberikan, pinjaman yang diberikan itu. Nah, ini faktanya di bank. Jadi ojo mau lihat bank itu kaya tak lihat dari ATM-nya aktif Pak di mana-mana. Gedungnya di mana-mana, rukonya di mana-mana. Jangan dilihat itu enggak sebagai itu bank itu cuma nyewa doang itu. Sebenarnya itu kecil banget di sini. Asetnya kecil banget itu ya. Tapi dia punya kredit yang diberikan yang besar. Nah, maka LAR, nah LAR-nya ini tadi berapa? 55%. Ya, LAR-nya 55%. Merupakan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit menggunakan total aset yang dimiliki. Ya, jadi dari kekayaan itu ternyata 55%-nya itu diberikan eh, kepada pihak yang lain untuk dikreditkan itu ya, dikredit ya. Semakin tinggi rasio ini maka tingkat likuiditasnya rendah karena jumlah aset yang diperlukan untuk membiayai kreditnya makin besar. Semakin tinggi rasio ini itu semakin likuiditasnya rendah karena uangnya masih di orang, aktif butuh waktu. Maka likuidnya semakin rendah. Itu kuncinya di situ. Logikanya berpikirnya begitu. Lah kalau duitnya digowong kabeh, Pak. Terus
Sewaktu-waktu butuh uang gimana? Ya nagih, lah nagih lo kadang belum tentu langsung dapat. Maka semakin besar LAR, ini likuiditasnya semakin rendah gitu. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Nggak ada, kalau nggak ada saya next. Sekarang kita bahas profit. Profitabilitas ya sama seperti perusahaan manufaktur kemarin ya. Kita ada ROA, ada ROE, ada sama Pak, sama. Tapi ada dua ini yang nggak ada di manufaktur ya, BOPO sama NPM ini seringnya dipakai di bank. Net profit margin sama BOPO. Ya, jadi yang kita bahas nanti yang nggak ada aja. Kalau ROA mah sama seperti kemarin. Masih ingat kemarin ROA rumusnya apa? Buka lagi ROA rumusnya apa? Laba tahun berjalan dibagi aset, Pak. Kalau ROE? Kalau ROE laba tahun berjalan dibagi ekuitas. Ya, sama. Di sini ROA itu ya sama, laba per aset, ROE laba per equity, sama, modal sendiri sama. Nah, ini bedanya sekarang kita pakai BOPO. BOPO ini rasio biaya operasional. Biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional. Jadi dia hanya lihat operasional, karena bank itu mesti punya dua sumber, teman-teman. Ada namanya biaya bunga, ada pendapatan bunga. Ada 4 ini biasanya itu bank itu ya. Ya, ada empat fase, ada 4 bagian di laba ruginya. Ya, ada 4 bagian ini. Nah, tapi yang kita hitung ini yang operasionalnya saja, hanya operasi. Hanya operasi. Biaya operasional dibagi pendapatan operasional. Sekarang kita cek biaya operasional dibagi pendapatan operasional. Hmm, Nah, ini pendapatan operasional lainnya. Masuknya di sini karena pendapatan bunga ada di atasnya. Ini sumbernya ada 2 ya. Kemudian pendapatan operasional dikurangi ya, dikurangi pengurang ini beban operasional. Pendapatan operasionalnya 29, beban operasionalnya 49. Berapa? Kelihatan nggak ini teman-teman? Halo, apakah kelihatan? Kelihatan, Pak. Berapa coba dihitung? 49, 29 per 49. 59,1, Pak. Oke. 59,1. Ya, jadi 59,1. Berarti pendapatan operasionalnya itu adalah 59% dari beban operasionalnya. Berarti kurang berapa ini? Ke 100% kurang berapa? Pendapatan operasional 29, bebannya 49. Nah, berarti ada 41, benar ya? 41,9% operasional dibiayai oleh apa? Ini kan tadi pendapatan operasional. Ini biaya operasional. Berarti 49%-nya Bank Mandiri dibiayai oleh pendapatan
Di kok kerangka berpikir kalian kok gak mudeng iki rek, ya Allah. Pendapatan itu Pak, bunga Pak. Iya, betul. Jadi pendapatan operasionalnya bank itu cuma mencukupi biaya operasional hanya 59%, Rek. Jadi hasil operasional itu sebenarnya hanya 59%-nya. Nah, terus Pak, kebutuhan operasionalnya ditutup lewat mana, Pak? Ya ditutup dari ini, yang paling besar ini ya, pendapatan bunga. Paham ya? Paham, Pak. 59-nya memang dari pendapatan operasional. Tapi 41-nya ditembel dari pendapatan bunga. Makanya saya bingung kalau orang bilang bank itu enggak dari bunga loh dapatnya. Lo operasionalnya aja 41% dari bunga kok gimana enggak dari bunga? Saya bingung. Jelasinnya ke orang-orang yang enggak paham di dunia fana kayak gini ya. Ya kalau Pak Kausar mau gitu ya enggak sok ditipu. Ini laporan keuangan ilmiah kok ini. Kita bisa periksa ya. Dipublikasikan Frickson gitu loh. Orang yang ngomong bank nggak kerja nyari bunga itu Frickson gitu loh, biar kelihatan matanya gitu ya. Kelihatan ini 59 dari pendapatan operasional dari sini. Tapi nggak cukup, ngono loh. Terus masih ada beban operasional lainnya ini beban operasionalnya ini masih butuh ditembel. Ditembel pakai apa, Pak? Ya pakai pendapatan bunga karena ini besar. 74 dibanding dengan 29, besar 74, bener ya? Halo, dengar suara saya? Iya Pak, dengar Pak. Nah, gitu. Jadi bank itu seperti itu, ya. Kerjanya ya seperti itu. Nah, Bopo mengukur besarnya pendapatan operasional dibagi dengan beban operasional. Jadi supaya tahu bahwa operasionalnya itu kurang piro sih untuk menutupi itu. Nah, nanti silakan dihitung di punya kalian sendiri-sendiri ya. Saya saya coba mau sekarang coba dihitung, nanti saya panggil satu-satu hasilnya berapa. Saya beri waktu 5 menit sampai 10 menit ya.
Oke, saya mau cek punyanya Laga Pramudia, Mas Laga. Halo, Mas Laga. Bapak. Ya, bangmu bang apa, Mas? Bang Pani. Bang Panin, berapa bobonya? Nemu nggak kamu pendapatan operasional saja, pendapatan operasional dan pendapatan bunga loh, bukan. Pendapatan operasional saja dibagi dengan biaya operasional saja. Atau biaya operasional lainnya, biasanya gitu kalimatnya. Berapa Bang Panin? Loh kok mikmu mata nih? Dua juta 429,747, terus yang Langsung ambilan depannya loh, berapa gitu. berapa? 1.574 yang Iya, berapa persen? masih saya hitung baru. Coba Mbak Dwi, Mbak Dwi Wayuni wes tiga Tantri Dwi Pak. Iya, Bapak. Hmm. Totalnya 177%, Bapak. 100 77%. 177%, berarti pendapatan operasionalnya tinggi ya. Iya, Bapak. Beban operasional lainnya rendah berarti. Iya wes gak apa-apa. Coba Mas Marcel. Bebannya nggak ada. Serius, Bang apa? Ini PT Bank BTPN Syariah. Oh, BTPN Syariah. Sing ngono ae lah ngono ganti next. Alfia Putri. Iya, Bapak. eh, Pak, berapa? ininya kok nggak ada ya, Pak? Apa namanya? Pendapatan operasionalnya sama beban operasionalnya nggak ada ya, Pak? Bang apa? Bank Syariah Indonesia. Wah, kok jadi penasaran saya. Ya kayak gini nih susah kalau saya bentar. Kalau nggak online itu susahnya kayak begini nih. Kalau nggak online, kalau nggak offline. Bank Syariah Indonesia laporan tahunan BSI. Soalnya di bank itu, di perusahaan-perusahaan itu mesti namanya ada sedikit perbedaan. Ya mungkin tidak banyak, tapi sedikit perbedaan. Tapi maknanya sebenarnya sama aja. Ngajar. Saya Mbak, satu nih mau apa Mbak? BTPN. Mas apa mau saya BTPN mau? BTPN Syariah ya? Saya, Pak.
PT Bank BTPN Syariah nggih. Dua 2021 laporan triwulan kok kan laporan tahunan. Enggak ada. Enggak ada. Annual report. Nah, kayak BSI, loh ini mau BSI. Oh ini nih. BSI Bank Syariah Indonesia, wah api-api ya laporan keuangan sekarang itu hiasannya barang. Oh ini. Ekuitas. Oh berarti ini laporan laba ruginya. Pendapatan operasional lainnya, iki ono beban operasional lainnya, iki ono ini Mbak, di mau Mbak sing BSI tadi. Iya, Bapak. Nah ini, iki ada gini loh. Oh, iya. Soalnya di laporan yang saya print ini nggak ada, Pak. Jumlah beban operasional lainnya nggak ada. Nggak ada. Gua belum ke print paling. Ojo ada halaman yang kurang mbok print. Ini ada pendapatan operasional lainnya 3 dibagi 8 juta bu, kira gitu. Sebentar, 3/8 piro Mbak? 87 30 wis ngono 30/87 berapa? 0,3. 0,34 berarti dikali Berarti 100 34%. 34%. Berarti ada sekitar 66% lainnya dibiayai oleh pendapatan bunga gitu ya. Oh iya, Bapak. Gitu ya Mbak. Iya, Bapak. Terus yang salah. Apa mau? Ini BTPN Syariah. BTPN Syariah mau tampilannya kayak gini Mas. Nggih, Pak. Di laporannya. Performa highlight. Oh duduk. Waduh, laporan keuangan tambah aneh-aneh ini. Untuk foto-foto, wis bang iki. Tambah mumet loh. Iki laporan apa iki? Tepat. Bukan laporan keuangan nih, Mas. Kok report itu ini? Kemarin saya halaman pertama, Pak. Ke atas, Pak. Nanti bukan iki. Download berarti. Saya maksudnya. Duh. Kok ono nih? Oh, ini BTPN. Wis pokoknya gitu Mas ya. Nanti coba dicek lagi. Mungkin ada yang
kelewat karena tiap laporan keuangan tiap case mesti beda-beda itu. Untuk menghitung Permisi, Pak. eh, Di sini itu, Pak, adanya beban dibayar di muka. Sama aja, toh, Pak? beda. Beban operasional Beda, Pak, lainnya ya? itu enggak ada. Beban dibayar di muka Nggih, itu mboten. lah anu tuh Mas. Di aset lah ini kan di laporan laba rugi sing ono labane, ono pendapatannya. Bawa lagi, bukan halaman 1 Mas. Halaman 5 lah palingan biasanya. Halaman 1 aset, halaman 2 itu liabilitas, halaman 3 Nggih, Pak. ekuitas, halaman ono Nggih, wonten. Nggih. apa? Namanya apa? Nama akunnya apa? Beban operasional. Lainnya kan enggak ono beban operasional aja. Nggih, lainnya. Nggih. Ya berarti beban operasional lainnya, Dan pendapatan operasional lainnya. pendapatan operasional lainnya. Ya wis iku bagian situ ya. Nggih. Ini di Nggih, laporan Pak. laba rugi nih, bukan di neraca. Ya, yang lain juga ceknya di situ di laporan laba rugi. Jangan di neraca ya. Biasanya ada lah terselip itu satu baris itu untuk hitung buku. Nah, itu nanti silakan dihitung gitu ya. Kemudian ada juga NPM. NPM ini laba bersih sama seperti kemarin laba komprehensif. Laba komprehensif dibagi pendapatan operasional. Tadi sudah ada pendapatan operasinya. Ya, sudah ada. Jadi di bagian neraca, di bagian laporan laba rugi. Laba komprehensif. Oh, no, laba tahun berjalan iki. Ini laba tahun berjalan 30 dibagi pendapatan operasional. Pendapatan operasional 29. 29 ya, 30 per 29. Berapa ini? 111. Berapa persen coba kali 100%? Laba tahun berjalan dibagi pendapatan operasional. Berapa? 30 bagi 12. Abian biro, Abian? Berapa, Abian? Itu, Pak. 2,5. Hah? 30. 30, 29 gitu, 2,5 loh. 29. Bentar, Pak. Iya, 29. Iki loh 29. Laba itu tadi 30. Laba Itu, Pak. 103,4. 103%. Ya, jadi labanya itu 103% dari pendapatan operasional. Berarti ketoro. Labanya itu dari mana gitu ya. Bukan dari pendapatan operasional gitu. Oh, labanya aja lebih besar daripada pendapatan operasionalnya. Masa Abian dapat untung 10 juta pendapatannya 3 juta kan enggak mungkin lah. Biasanya pendapatan kan lebih besar. Ini menunjukkan bahwa di NPN net profit margin itu kita lihat dari operasionalnya saja memang. Jadi berapa sih operasional laba itu dibandingkan dengan pendapatan operasionalnya ternyata 103. Nah, silakan nanti kalian cek pendapatan operasional ada di sini, labanya biasanya dari paling bawah lah atau laba tahun berjalan atau laba komprehensif ya. Nah, silakan dihitung. Silakan dihitung nanti 5 menit saya tanya lagi ya. Permisi Bapak, izin bertanya. Silakan. Kalau laba operasional itu apakah sama-sama laba tahun berjalan, Pak? Biasanya laba tahun berjalan lebih bersih lagi di bawah, sudah dikurangi beberapa pajak kayak gitu-gitu ya. Oh, Jadi laba iya, iya. bersih lah bahasanya itu, laba bersih. Oh, laba bersih ya, Pak? Iya, iya.
Itu ini nih ada nih pendapatan berjalan bawah sendiri 30.551, pendapatan operasional lainnya 29.028 kalau di situ. Nanti Ya cari baik, terima akun kasih Bapak. ini ya sama ini. Coba dihitung. Ini urutannya. Mohon maaf Pak, suaranya tidak kedengaran. Leli Mailina Sari, Mbak Leli. Iya, Pak. Dengar suara saya ya. Berapa? 240, Pak. 240. Labanya jauh lebih besar daripada pendapatan operasional. Bang apa? Apa, Pak? Bang apa? Bang Mestika, Pak. Oke. Kalau Putri Rigita, 194%. Bang apa? Bang Jago ya. Jadi seperti itu untuk menghitung net profit margin. Net profit margin ya, menggambarkan tingkat keuntungan yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya saja gitu ya. Nah, itu cara ngitungnya salah satu. Nah, kalau ROA sama ya, laba per aset sama dengan manufaktur. ROE ya laba per modal sendiri ya, sama seperti yang manufaktur nggak kita bahas. Next, ini ada analisis solvabilitas, teman-teman. Ada analisis solvabilitas ya. Ini ada yang sama dengan yang kemarin ya, itu DER
ini juga sama ya kan, LTDA. Jadi solvabilitas itu ada DER, ada DAR, ada LTDER, LTDE, ada STDE, ya, ada LTDA, ada STDA. Ya, jadi ini sebenarnya gengnya sama ini, satu geng ini. DER itu debt to equity ratio, LTDE Pak, berarti pakai long term-nya saja, pakai utang jangka panjangnya saja. Kalau LSTDE pakai short term debt equity, ini berarti pakai utang jangka pendek dibandingkan dengan modal, karena E semua ya. Kalau A ini aset, debt to asset, DAR. Long term debt to asset berarti utang jangka panjang dibagi dengan aset. Short term debt to asset berarti utang jangka pendek dibanding dengan total aset. Di luar kepala kalau ini ya ini sama sebenarnya sama Sulaiman, cuman ini ada yang berbeda, ada CAR, ada NPL ya, ada CAR, ada NPL. Nah, jadi ini yang kita bahas ya, jadi CAR. Nah, ini CAR ya. CAR itu rumus yang paling susah sendiri yang ada di bank. Paling susah sendiri. Kenapa? Soalnya untuk mengukur ini, kita menghitung total modal bank dibagi aktiva tertimbang menurut resiko. Ya, aktiva tertimbang menurut resiko. Nah, untuk CAR dan NPL ini nanti saya jadikan tugas ya. Coba hitungan CAR sama NPL di tempatmu. Gimana caranya, Mbak? Ya nanti kamu searching di YouTube ada, di Google ada. Apa sih CAR? Apa sih, nanti kamu cek nanti ini. Basel Conference ya, Basel. Basel Line. Apa sih Basel Line itu? Nanti tingkat bunganya, tingkat resikonya, resiko Basel Line. Basel ya. Nah, itu nanti aktiva tertimbang menurut resiko, nanti definisinya di sana. Minggu depan saya akan review sedikit ini CAR, rasio yang paling sulit, Basel. Ingat Basel ada di mana? Tahu nggak Basel ada di mana? Halo, Vanessa Ayu, Iya, Bapak. Vanessa Ayu. Iya, Basel ada di mana, Mbak? Tahu Basel nggak, Mbak? Kota Basel tahu nggak? enggak, Bapak. Oh, nggak tahu. Enggak tahu, Bapak. Irsyad, Irsyad, Kota Basel. Pernah dengar Iya, Bapak. Pernah, Pak. Di di Swiss. mana? Di Swiss, Pak. Heeh. Oh iya betul. Kenapa Swiss? Swiss ini punya kota namanya Basel. Kenapa kok di Swiss? Syad. Ini, Pak, apa tuh? Banyak orang yang nyimpen uangnya di sana, Pak. Soalnya pajaknya Betul. worth it. Ya. Jadi Basel Line itu, Mas Mbak, anak-anakku sekalian, jadi bank-bank Indonesia itu kumpul, bank Indonesia, bank dunia itu kumpul. Ya, namanya World Bank, bankir-bankir besar, bank-bank besar itu semua kumpul di sana menentukan bank itu sedang beresiko apa enggak sih? Ya, beresiko apa enggak dilihat dari faktor di asetnya. Nanti setiap aset akan dinilai resikonya sampai dengan akan menghitung CAR-nya. Kalau nggak sehat, ya ojo dikong terus banknya. Banknya harus diperingatkan kalau nggak sehat gitu loh. Ya, karena World Bank punya standar berada di Swiss. Ya, jadi jangan mbok kira ya Pak Harto, Pak Karno, Prabowo nyimpen uang di Bank Indonesia, enggak ada ya, di Swiss semua ya. Itu ada di kota Basel, Basel.
Basel. Dan nanti kalian pelajari aktivitas timbang mundur resiko, Basel line, Basel conference, ya, mengenai resiko itu bagaimana, silakan dihitung. Ya, besok dikumpulkan, bukan besok, minggu depan tuh, sebelum minggu depan harus dikumpulkan, ya, dikumpulkan ke Abian, nanti Abian nyetor ke saya. Ya, apa caranya ngitung ATMR, CAR, itu gimana, tabelnya gimana, buat tabel dulu. Untuk ngitung satu angka aja, satu rasio, ngitungnya pakai tabel dulu. Ya, nah silakan dicoba. Ini menarik, jadi ini untuk yang CAR jadi tugas. Begitu pula dengan NPL, nanti jadi tugas ya. Kalian belajar mandiri, karena waktunya kita juga sudah habis. Gitu ya, karena tadi banyak kendala teknis dan kendala roaming, kalian juga belum mempelajari materi. Jadi minggu depan seperti itu, teman-teman jangan sampai nggak menguasai materi, minggu depan tugasnya dikumpulkan sama udah belajar dulu, time value of money, ya. Belajar dulu, jadi sebelum ketemu Pak Kausar, udah baca-baca dulu lah, apa sih time value of money, gitu ya. Jadi kalian masuk kelas itu nggak kosong, gitu. Jadi sudah mulai baca-baca, bukunya boleh, baca di internet boleh. Sembari itu ya sambil kumpulkan tugasnya mengenai NPL sama CAR. Saya kira gitu sementara teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Oke, kalau nggak ada saya kira cukup. Waktunya juga sudah mendekati habis. Bapak Di izin siang bertanya. hari. Oh iya, ada yang mau tanya. Oke, silakan, silakan. Tadi untuk PR-nya itu NPM sama CAR ya, Pak? NPL. Nanti di NPL. slide-nya ini nanti di slide-nya saya berikan ya. Jadi nanti saya akan WA Mas Abian PPT-nya untuk NPL sama CAR. Sama beberapa bahan pendukungnya. Nanti Pak Kausar ngasih PDF-nya ada, terus YouTube-nya juga ada. Nah, nanti kalian belajar caranya itu menghitung CAR itu gimana. Itu NPL, non-performing loan. Ya, jadi ini rasio yang NPL gampang nanti. Kalian harus cari dulu, gampang itu kalau NPL ya sama seperti biasanya, cuman penyebut, pembilang dikali 100 beres. Ya, tapi kalau yang CAR ini susah banget. Makanya itu nggak cukup saya jelaskan dalam waktu 1 jam, mungkin nggak cukup. Maka kalian nanti silakan cari bahannya itu. Saya kirimkan bahannya supaya dipelajari secara mandiri. Gitu ya Mbak ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin sudah cukup ya, Pak? Oke, kalau cukup, saya kira juga sudah siang ini. Sementara cukup, silakan nanti saya kirimkan bahan-bahannya. Saya kira cukup di siang hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, iya sama-sama.